masuk dalam pujian ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat dan hikmat yang telah Kau curahkan setiap hari di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, mungkin kondisi di Indonesia ini sedang tidak baik Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau melindungi setiap kami Tuhan. Kau menjaga setiap kami Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit Tuhan di antara kami Tuhan. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dari ujung rambut hingga telapak kaki Tuhan. Kau pulihkan, Kau sucikan Tuhan. Dan dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan hikmat yang telah Kau curahkan setiap harinya dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, Kau pimpin kami Tuhan, agar di pagi hari ini juga Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Bapa, berkati juga Tuhan Bapak Yudi yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati Tuhan agar firman ini dibawakan nanti bisa menjadi rema bagi kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, Kau pimpin kebaktian ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian, kita mau masuk dalam Tuhan saatku menyembah-Mu. Kau bertata di atas pujian.
Yang memberikanku
bersyukur lagi bersyukur ya Tuhan. Kita mau angkat pujian Engkau di dalam. Diriku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Diriku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu. Yudi untuk maju ke depan. Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang padamu Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih Bapa.
untuk segala berkat, kasih karunia yang begitu melimpah-limpah bagi kami Bapa. Terutama kalau hari ini Tuhan Kau memberikan kesempatan kembali kepada setiap kami, terutama yang hadir saat ini Tuhan, untuk datang di dalam hadirat Engkau Bapa. Kami merasakan hadirat Engkau Bapa ada di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang telah kami sampaikan ini menjadi satu dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Dan biarlah kami yang saat ini Tuhan mau mendengar suara-Mu Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Biarlah kiranya akan Allah curahkan kuasa Roh Kudus atas saya Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan itu berasal benar-benar daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di kedalam tangan Engkau Bapa, dan tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ruangan ini Tuhan, agar kami tetap tinggal dan tetap terfokus di dalam firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa Tuhan kita ya. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan ya. Kalau hari-hari ini makin kita dikuasai oleh virus corona yaitu Omikron ya namanya. Tapi kita tidak usah khawatir. Ada Tuhan yang lebih berkuasa. Amin. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu luar biasa. Punya Allah yang besar, yang lebih berkuasa. Kita pegang Dia itu saja. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, kalau hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan satu tema yaitu proses kehidupan untuk perubahan ya, proses kehidupan untuk perubahan. Nasnya terambil dari 2 ayat firman Tuhan, yaitu terambil dari Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara juga boleh bisa baca di buletin yang Bapak Ibu Saudara pegang hari ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang kedua di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Amin. Nah, keadaan dan situasi sekarang ini menimbulkan berbagai masalah. Tapi saya yakin yang tadi saya katakan, Tuhan itu lebih berkuasa. Saya bersyukur bahkan kalau hari ini itu ada jemaat yang sudah lama, Ko Ian dan istrinya juga hadir kembali untuk bersama-sama dengan kita semua. Ya, kalau tadi dia bersaksi ada satu dorongan yang luar biasa untuk rindu datang berjemaat kembali, untuk datang kembali di gereja ini bersama-sama dengan kita semua ya. Nah, jadi tentu banyak dari anak-anak sampai dewasa sekalipun kita dampaknya ada, kerasa semua ya, baik di pekerjaan, di keluarga, di pergaulan sekalipun jadi terbatas gitu tuh ya. Nah, tentu masalah ini bukan hanya sekarang dan sebelumnya ada, tetapi nanti pun akan terjadi, pasti ada lagi, entah apapun yang ada. Ya, dari COVID-19, dari Delta, sekarang Omikron, entah nanti apalagi yang terjadi. Itu akan terjadi sampai akhir zaman ya. Bagi orang yang beriman, masalah adalah alat untuk memproses kehidupan agar rendah hati
Nanti saya akan cerita di sini dengan contoh seorang yang namanya Ishak ini. Dia luar biasa ya. Dan taat kepada Tuhan dan juga mengalami perubahan budi. Itu yang dimaksudkan dari kejadian-kejadian yang sekarang kita alami. Bukan saja kita alami sendiri dengan ketakutan, tetapi ada satu proses dalam kehidupan kita untuk kita mengalami satu perubahan ya. Berbagai reaksi yang mungkin terjadi ketika ada masalah sekarang ini apa? Mungkin marah, menyalahkan Tuhan gitu ya. Menjauhi Allah dengan kepahitan atau lebih mendekat kepada Allah dengan iman. Mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Mau marah-marah atau nyalahin Tuhan atau nyalahin keluarga atau siapapun? Dan betul, saya merasakan di tempat kerja yang di ruangan itu jadi nyalahin gara-gara kamu tuh kemarin main di mana saja, nggak bener pergaulannya, jadi ngerembet kemana-mana. Jadi seruangan itu harus diisolasi, harus dibersihkan. Menyalahkan orang juga gitu ya. Atau kita mau beriman, memang Tuhan mau proses, mana yang Bapak Ibu Saudara mau pilih. Sebagian ada yang menyerah begitu saja. Ya sudahlah, seadanya saja. Kita hadapi begitu saja. Ya. Tidak berusaha untuk mengatasi. Malah nyumput di rumah gitu. Kalah sebelum berperang itu namanya. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab bagaimana masalah memproses kehidupannya untuk menggenapi kehendak Allah. Tokoh ini adalah namanya Ishak ya. Kita akan baca dari firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Kelihatan gak ya? Kelihatan ya. Tapi Bapak Ibu Saudara mungkin yang membawa Alkitab silakan baca bersama-sama, renungkan firman Tuhan. Saya akan baca dengan cepat supaya kita bisa bereskan ya secepatnya. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dan hukum-Ku. Jadilah tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi
salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu menjadi cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh berkuasa pada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemalah ia di lembah Gerar, ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, dan telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapat di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Ada satu hal yang luar biasa yang saya pelajari dari sini, dan saya rasakan betul itu adalah satu proses yang kita akan alami bersama-sama juga sampai kehidupan yang akan datang nanti. Apa prosesnya? Proses kehidupan yang sekarang terjadi. Ya, COVID-19 ini yang terus berlangsung, makin ketat, itu adalah proses. Semua adalah proses. Bagaimana kita menghadapi proses itu. Nah, kita mau belajar dari masalah awalnya adalah yang Ishak hadapkan ini adalah tentang kelaparan yang menyebabkan Ishak harus menetap di negeri asing atau perubahannya tempat tinggalnya berbeda. Ada satu kelaparan, dan saat itu kelaparan bukan terjadi kali itu, tetapi pernah terjadi saat pada zaman Abraham juga pernah terjadi. Dan kelaparan itu saya pikir itu sampai menyulitkan orang ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua di sini tidak ada yang kelaparan kan? Tidak, saya percaya itu. Mungkin yang sekarang ini terjadi lapar mata, kata orang Sunda itu ya, betul? Lapar mata. Jadi ada orang yang pengen bawa ini, bawa itu, punya ini, punya itu, kita pengen gitu. Itu namanya lapar mata. Apalagi kalau ke mall ya. Ibu-ibu itu kalau ke mall, tapi bukan ibu-ibu di sini, enggak. Di sini tuh baik-baik. Enggak. Ibu-ibu di mana itu jauh. Lihat baju, lihat tas, lihat sepatu, lihat sendal gitu ya. Padahal udah punya sendal, udah punya sepatu, udah punya baju banyak gitu. Tapi tetap lihat sepertinya pengen gitu ya. Penasaran beli gitu, 1 atau 2 gitu. Itu namanya lapar mata, bukan keperluan, bukan kebutuhan. Tetapi Ishak saat itu ada satu kelaparan yang terjadi saat itu, sampai harus ngungsi, harus pindah karena tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan di daerah itu.
Dan akhirnya Ishak pindah ke Gerar. Ada satu namanya proses. Proses apa? Proses perpindahan ya. Proses perpindahan jadi seperti orang asing pindah ke satu tempat lain. Akan berbeda itu. Akan menjadi siapa? Menjadi orang asing saat itu. Nah, kalau namanya orang asing pasti akan berbeda, akan dibatasi haknya. Haknya berbeda. Pasti dia harus memulai kembali kehidupan yang awal. Dia harus memulai bisnisnya, dia harus memulai segala sesuatunya. Dan berbeda pasti dengan yang lainnya. Nah, kalau kita melihat dari orang asing ini, kita pun kadang-kadang begitu. Ya, kita menyadari kita itu adalah anak-anak Allah. Anak yang telah dipakai oleh Tuhan luar biasa. Jangan kita itu seperti hanya di gereja saja. Di gereja saja kita mengalunkan pujian untuk bagi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan enak dan tegas kepada jemaat. Tetapi bagaimana waktu di luar kita sebagai orang asing yang berbeda, di tempat kerjaan, di tempat mungkin keluarga lain, di tempat pergaulan yang berbeda. Kita pun sebagai orang asing yang berbeda. Ya, berbeda. Kita maunya apa? Apa kita tetap dibatasi hak kita? Kita tetap ada satu pagar yang membatasi kita? Jangan. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang lain, menyampaikan saksi kepada orang lain kemuliaan dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jangan sampai kita itu dibatasi oleh pagar-pagar yang berbeda. Walaupun kita sebagai orang asing di luar, tetapi biarlah kita itu tetap memuliakan Tuhan. Buat sebagian orang mungkin pagar ini menjadi hal yang membatasi hidupnya. Wah, susah, saya ini di pergaulan pekerjaan banyak orang mungkin berbeda suku, berbeda agama. Tetapi saya mau mengembangkan daripada misi daripada Tuhan ini susah. Jangan sampai. Bahkan kalau dikatakan di sini, tetapi buat sebagian orang pagar itu menjadi hal untuk melindungi. Melindungi adalah menjauh, tidak mau bergaul, tetapi kita harus buka pagar itu. Biarpun kita orang asing di luar, ya. Ishak ini juga sama. Pada waktu dia pindah menjadi orang asing, dia harus memperlihatkan bagaimana ketegaran dia. Dan saya perhatikan Ishak ini luar biasa orang yang rendah hati. Waktu ada permasalahan kelaparan ini dia mau pindah ke tempat lain. Kadang di antara kita banyak mengeluh dan mengeluh. Putus asa yang tadi pernah saya katakan dari awal. Marah, kalau ada masalah ini udah marah duluan. Menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, menghindar dari Tuhan. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Demikian. Jangan, tetapi kita harus seperti Ishak ini. Dia mau pindah sebagai orang asing. Dan saat itu apa yang Tuhan berikan kepada Ishak? Dia pada ayat yang dikatakan di sini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ada satu janji Tuhan. Jadi waktu kita punya kerendahan hati untuk kita mengalami proses daripada Tuhan, apapun itu, biarlah kita jalani bersama Tuhan. Dan Tuhan di sini dikatakan, yang saya garis bawahi, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Amin. Pasti Tuhan akan sertai dan memberkati. Dan yang kedua di sini, selanjutnya masalah berikutnya adalah Ishak takut dibunuh karena Ribka istrinya elok parasnya.
Jadi di sini Ishak ini takut dibunuh. Ya, takut dibunuh juga. Dia ada satu ketakutan. Dari ketakutan itu akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berbohong. Dia berbohong ya. Dia berbohong karena apa? Di satu hal menunjukkan bahwa Ishak juga bisa beriman, tetapi ia juga bisa dikuasai oleh keraguan. Ada satu namanya keraguan. Pada masalah pertama Ishak bisa menghadapinya dengan rendah hati, dia bisa pindah tempat sebagai orang asing, dia coba jalankan kehidupannya. Tetapi di sini namun ada saat Ishak menunjukkan ketidakadaan iman, yaitu karena ia merasa tidak yakin bahwa Allah dapat menyelamatkan dirinya dari tangan Abimelek orang Filistin itu. Dia tidak punya keyakinan, dia ada ketakutan. Saya catat di sini sama seperti yang pernah dilakukan Abraham sebelumnya. Ya, kalau kita tahu cerita Abraham juga sama, Ishak juga mengatakan bahwa istrinya adalah saudaranya. Atau alasan yang ada di dalam pemikiran Ishak juga sama yang ada di dalam pemikiran Abraham sebelumnya. Jangan-jangan dikatakan Abraham juga, aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, kata Ishak ini. Jangan-jangan dibunuh. Mengapa di satu sisi Ishak begitu yakin bahwa Allah akan memelihara dari bencana kelaparan, tetapi di sisi lain ia ragu bahwa Allah dapat menyelamatkan dari tangan orang Filistin. Ishak telah menyampingkan semua pemikirannya tentang pergi ke Mesir dan dalam ketaatannya pada penglihatan surgawi. Waktu pertama itu begitu, dia taat akan firman Tuhan, dia pindah, dia melihat ada satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ia menancapkan tongkatnya di Gerar, negeri tempat itu dilahirkan. Namun di sana ia masuk ke dalam pencobaan yang sama dengan pencobaan pada saat Abraham juga ada. Nah, sekali lagi mengejutkan dan mengalahkan bapaknya, yaitu menyangkal istrinya dan mengatakan bahwa dia adalah saudaranya. Perhatikan kenapa sampai Ishak itu demikian. Karena di zaman itu kalau Ishak mengutarakan istrinya, itu sepertinya gampang orang-orang Filistin itu mengambil istri orang lain pun gampang. Dengan cara apa? Dengan cara harus dibunuh suaminya. Pasti kalau suaminya dibunuh dan istrinya akan diambil. Istrinya akan diambil, itu gampang sekali. Makanya saat itu Ishak itu berbohong bahwa Ribka ini bukan istri saya, bahwa Ribka ini adalah saudara saya. Saya percaya hari-hari ini pun banyak yang terjadi di antara kita. Kadang kita dipertemukan satu hal yang menurut kita ini, wah baik kalau kita ini berbohong. Ya betul kan? Saya sendiri mengalaminya. Wah, saya berbohong dulu lah untuk kebaikan katanya. Betul? Berbohong untuk kebaikan. Padahal itu tetap tidak boleh, tetap itu adalah namanya dosa. Di sini saya catat juga, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa orang beriman pun satu saat bisa saja diliputi keraguan, karena iman orang percaya bukanlah merupakan iman yang sempurna. Percaya kan? Bukan, iman kita ini bukan iman yang sempurna. Sekali waktu pasti kita itu ada sesuatu hal yang diperhadapkan dengan satu keraguan. Di sisi lain kita pun memiliki titik lemah dan kerentanan yang berbeda-beda. Pasti itu. Di sisi lain ada satu hal yang berbeda-beda, bukan hanya ketakutan saja, tetapi ada kelemahan yang mungkin saya mah tidak mau menghadapinya. Biarpun saya saya tidak mau menghadapinya. Ada pun yang demikian, tetapi ada yang berani tetapi berbohong. Ya, jadi memang begitu iman
Kita kadang-kadang kuat, tetapi di sisi lain kita diperhadapkan dengan satu keraguan yang mungkin kita akan bertindak sesuatu yang bukan memuliakan Tuhan. Nah, tetapi saya luar biasanya di sini di dalam cerita Ishak ini, Tuhan pun menolong walaupun saat itu Ishak berbohong ya. Di sini dikatakan waktu Ishak bercumbu-cumbuan dengan istrinya, Abimelek udah pasti menilai, wah ini mah bukan saudaranya, ini mah istrinya, wah dia ngebohong sama saya. Dia ngomong, kamu kenapa sih ngebohong? Saya takut dibunuh, kata Ishak ini. Saya takut dibunuh. Kalau kamu ngomong demikian, gimana kalau kamu ngomong saudara terus diambil sama orang Filistin, dan itu kan terjadi masalah besar, kata Abimelek ini. Makanya Abimelek dia menyadari, saat itu dia katakan di ayat 11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Luar biasa. Ya, penyertaan Tuhan itu terus ada pada Ishak. Dan hari-hari ini pun biarlah kita berpegang dan berharapannya kepada Tuhan. Gak usah takut. Mungkin hari-hari ini ada yang harus berpindah tempat kerja. Ya, sebagai orang asing lagi atau mencari nafkah yang baru. Atau usaha yang baru yang harus dirintis kembali. Yang tidak mudah untuk diperhadapkan. Yang tidak mudah untuk diusahakan. Atau apapun yang kita kerjakan yang mungkin menurut ini susah dikerjakan. Tapi biarlah kita lakukan pekerjaan ini bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Dan puji Tuhan, Ishak itu ditolong. Sama ditolong oleh Tuhan. Kalau pada saat itu Ishak berbohong, tetapi Tuhan menolongnya ya. Nah, proses apalagi yang sekarang kita lihat di dalam proses Ishak. Di sini ada gangguan, namanya gangguan usaha. Di sini Bapak Ibu Saudara ada gangguan usaha. Entah gangguan usaha tentang mungkin usaha di rumah atau pekerjaan, atau mungkin ada gangguan jadi ada sakit penyakit yang masuk ke dalam diri kita juga, itu sebagai gangguan. Saat itu Ishak menjadi orang kaya. Waktu menanam dia dikasih 100 kali lipat, luar biasa. Tuhan itu menyertai dan memberkati itu luar biasa. Mau Bapak Ibu Saudara semua diberkati? Percaya mau diberkati. Minimal kesehatan. Ya, minimal minta kesehatan yang baik. Itu yang saya pertama doa selalu setiap pagi. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Nanti kalau punya uang banyak, dikasih kesehatan gak baik juga gak percuma, benar? Pertama dikasih kesehatan yang baik. Kalau dikasih kesehatan yang baik, Bapak Ibu Saudara mau makan yang sederhana pun jadi nikmat. Coba kalau dikasih uang yang banyak, tapi dikasih sakit gigi aja, gak bisa makan apa-apa. Mau dikasih rendang juga gak bisa makan gitu. Ya, tapi kesehatan yang baik itu luar biasa. Kita bisa menikmati gitu semuanya. Nah, saat itu ada gangguan usahanya. Diproses lagi sama Tuhan. Padahal usahanya udah baik, udah dikasih 100 kali lipat, udah bagus. Ada gangguan yang lain. Dia waktu gali sumur, ada orang yang mengambil, itu punya kami katanya. Bukan punya kamu, punya kami. Diambil lagi, dia gali sumur lagi yang lain. Airnya sampai berbual-bual banyak, direbut lagi sama yang lain. Apakah pernah Bapak Ibu Saudara pernah alami? Entah apapun, ya yang misalnya saudara berusaha, taunya disabet sama teman sendiri. Ada kan? Atau mungkin dalam pekerjaan sedang enak-enaknya bahkan merintis misi Tuhan di dalam pekerjaannya.
Ada orang yang fitnah dia yang harus keluar, harus pindah kerja, ada. Itu gangguan itu ada, selalu ada. Atau mungkin di dalam keluarga tiba-tiba ada satu hal yang terjadi yang harus diperhadapkan dengan begitu sulit. Ada gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, amin, bebas semua daripada itu. Amin. Bebas semua. Nah, jadi ada satu namanya tekanan batin yang pasti dialami Bapak Ibu Saudara juga sama. Kalau ada satu kekesalan, aduh saya dicurangi orang, saya ditipu orang, yang tadinya mau nolong, mau kerja sama, ditipu orang gitu. Itu namanya ada satu tekanan batin pada kita. Sama dengan Ishak pun sama, tetapi saya melihat itu Ishak itu gigih luar biasa. Tidak pernah menyerah. Dia gali sumur lagi. Dan Tuhan itu berikan terus yang terbaik buat Ishak. Luar biasa kan? Saya percaya kalau di sini kalau ada sesuatu yang menjadi halangan, hambatan, jangan pernah menyerah. Lakukan lagi bersama Tuhan, Saya percaya seperti Ishak pun. Sampai dikatakan di sini di ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar lagi. Tahu itu bahwa itu adalah Tuhan ya yang memberikan. Wah, ini anak Tuhan, beda. Udah difitnah. Ya, udah dibully, udah ditipu, tetap dia tegar. Wah, udah saya menyerah, kata orang itu yang mau melakukannya. Menyerah, dia tuh anak Tuhan. Mau demikian, jangan menyerah dalam hari-hari ini. Tidak usah takut dalam usaha hari-hari ini bersama Tuhan. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar, sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ini ada satu proses yang dia sadari oleh Ishak. Ada satu proses bahwa Tuhan memproses hidupnya untuk berubah. Bagaimana kalau yang tadi dikatakan di ayat nats yang pertama di sini dikatakan, sekali lagi saya baca ya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, saat itu Ishak menyadari waktu dia terus diproses, gali sumur lagi. Bapak Ibu Saudara nanti difitnah lagi, sekali difitnah lagi gitu. Mau tetap tegar atau meninggalkan Tuhan atau jadi kesal benar? Tetap tegar di dalam Tuhan. Nanti sekali waktu Tuhan kasih sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Dari situ kita menyadari Tuhan memberikan kelonggaran. Saat itu memberikan kebebasan buat kita semua. Ya. Sekali lagi di sini dikatakan sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Luar biasa. Proses demi proses yang Ishak hadapkan sama seperti kita akan alami. Ya. Ishak berulang-ulang menggali sumur dan bertengkar sampai akhirnya Ishak berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, setelah kita membaca dan merenungkan sebagian daripada kisah Ishak ini, sepertinya masalah itu terus datang silih berganti. Ya, perhatikan, dari pindah tempat
karena kelaparan. Dia sebagai orang asing, dia ada ketakutan kalau istrinya atau dianya takut dibunuh. Dia pun diporak-porandakan dari usahanya, dikacau balokan oleh orang-orang sana. Terus menerus, tetapi Tuhan selalu menyertai dia. Dan untuk menghadapi semuanya itu, Ishak bagaimana caranya? Dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat. Nah, apa yang saya dapatkan di hari ini? Kalau saya belajar daripada Ishak ini luar biasa. Mari kita hari-hari ini, sampai Tuhan datang, mari kita akan tetap satu, beriman tetap kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, apapun yang kita alami hari-hari ini. Jangan pernah menyerah. Tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga di sini dikatakan serupa dengan Kristus. Di ayat yang kedua tadi saya katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi jangan menuruti dunia, tetapi kita tetap jaga prokes, kita tetap jaga ya, karena saya juga pulang tidak langsung dengan anak-anak, dengan cucu, dengan istri, tidak, tetapi saya cepat mandi. Tetap lakukan itu. Tetap lakukan itu. Jangan seperti orang dunia, ngegampangin. Nanti masalahnya dampaknya ke yang lain. Dan ingat, Tuhan tetap menyertai. Tetap menyertai, gak usah takut. Aduh, nanti gimana? Itu adalah proses namanya. Kalau sekarang kita mengalami hari-hari ini yang terjadi Omikron dan lain sebagainya, itu biarlah menjadi proses kehidupan kita. Dan kita tidak perlu takut, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Saya percaya, saya lakukan itu dengan dasar bahwa Tuhan menyertai. Saya lalu lalang ke perumahan, ke pabrik, dengan pergaulan dengan orang, dengan jaga prokes. Biarlah Tuhan yang menyertai. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara semua juga, setiap Kamis ini ada doa, persekutuan doa online ya. Kita ada persekutuan doa, mari sama-sama. Itu untuk menumbuhkan iman kita semua, memperkuat iman kita. Kita selalu diingatkan di dalam firman Tuhan, doa bersama-sama, bersekutu. Nanti dibagi-bagi dalam doa itu. Sempatkan waktu hanya 2 jam. Hanya 2 jam saja. Jam 7 paling telat jam 9 sudah beres, atau setengah 9 lebih sudah beres. Setiap hari Kamis. Boleh bergabung melalui online. Nanti Pak Yahya bisa akan bagikan untuk alamat linknya. Kita kan sama-sama untuk berdoa bersama-sama, membagikan berkat melalui kesaksian juga boleh di saat itu. Kembali lagi diingatkan bagaimana proses kehidupan untuk perubahan. Biarlah hari-hari ini Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Sebelumnya saya rindu menyanyikan satu pujian. Saya undang Caca untuk ke depan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolong
lagi kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini dengan tema satu proses untuk merubah kehidupan. Proses yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saya juga, itu adalah proses daripada Tuhan. Jangan sampai kita marah kepada Tuhan. Jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan karena situasi sekarang ini. Tetapi biarlah kita belajar daripada Ishak ini.
Tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa bagi Ishak. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan pun bagi Bapak Ibu Saudara termasuk saya juga pasti akan mengerjakan yang terbaik buat kita semua. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan membimbing kita di saat kita sedang diproses. Biarlah tetap kita punya kerendahan hati, punya ketaatan dan ketulusan, tetap beriman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami menerima proses-proses selama kehidupan kami Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap tegar, tetap hanya berharap kepada Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di hidup kami. Kekuatan ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar tetap kami beriman sampai Tuhan datang. Kalau Engkau mau proses, biarlah kami diproses menjadi barang yang terindah. Barang yang terindah, yang termulia, yang dapat memuliakan Kau juga Tuhan. Di tengah bangsa-bangsa yang sekarang kesulitan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman ini Tuhan. Dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup kebaktian ini. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang Tuhan limpahkan kepada kita. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama beribadat kepada Tuhan secara terbuka. Tetapi kami tetap berdoa supaya Tuhan pelihara seluruh jemaat yang ada di Gereja Bethesda yang juga mengikuti ibadah secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui keadaan umatnya dan Dia akan memelihara dengan sebaik-baiknya. Saudara, kalau kita melihat siaran-siaran di televisi, malapetaka bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Ya, gempa bumi, topan, badai, ya, longsor, bukan sedikit manusia yang meninggal dunia karena longsor. Ada yang sampai 130 harus dicari demikian rupa. Dan itu keadaan akhir zaman ini. Dan harusnya memicu kepada kita sekalian umat Tuhan untuk sungguh-sungguh mau bersandar, mau berharap kepada Tuhan di tengah-tengah wabah yang sedang melanda di dunia ini. Karena hanya Tuhan sendiri yang mampu menolong, memelihara kita dalam menghadapi masalah-masalah yang secara akal kita tidak mampu mengatasinya. Tapi Tuhan mampu menolong mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Kita nyanyikan satu pujian sebagai akhir ibadah kita. Zaman sekarang berjagalah. Saya undang saudara bangkit berdiri. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam
Saudara, pemerintah memberitahukan bahwa COVID-19 ini muncul kembali di Indonesia dan terus diberitakan setiap hari, dan bukan cuma diberitakan tapi kemudian memberikan tekanan peraturan-peraturan supaya manusia di Indonesia khususnya ini ya mawas diri, dan ada peraturan-peraturan yang kemudian muncul membatasi gerak manusia. Tapi tidak usah takut ya, karena kita mempunyai Allah yang hidup. Amin saudara. Saya yakin dan percaya sebab sejak dari kecil sampai masa tua ini saya melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sampai pada saat ini Tuhan memelihara dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Semua bisa berjalan dengan lancar dengan berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan akan memeteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Baik melalui pujian, pemberitaan firman Tuhan. Biarlah semuanya bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan dan membawa kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan dan lebih sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Berkati mereka Tuhan, biar semua yang mereka lakukan juga tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan akan tetap memakai setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Makin hari makin dekat kepada Tuhan, makin hari makin sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda, di pusat, di Taman Kopo, mulai yang terkecil anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, jemaat dewasa dalam kebaktian umum, dan jemaat yang sudah dalam usia lanjut. Mohon Tuhan akan memimpin, memelihara, melindungi dalam suasana zaman yang penuh dengan kegelapan ini. Tetap penuhi hidup kami sekalian umat-Mu ya Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi, pengharapan yang indah di dalam Tuhan, khususnya yang sudah dalam usia lanjut ya Tuhan. Tuhan tetap pelihara, berkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tuanya dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Juga yang ikut ibadah melalui online ya Tuhan, tetap memberkati mereka, supaya satu saat mereka juga diberikan oleh Tuhan vision yang jelas. Mereka tidak takut untuk datang beribadat secara terbuka. Karena satu hal yang sangat penting juga di dalam kebaktian secara terbuka, hubungan atau komunikasi antara jemaat satu dengan yang lain, saling meneguhkan, saling mengasihi, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Lindungi seluruh gereja Tuhan, lindungi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melalui pekerjaan Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita surgawi tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi seluruh jemaat kami saat mereka meninggalkan rumah Tuhan. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan maha kudus, pagari dengan malaikat Tuhan, biar mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila seusai ibadah ini ada di antara jemaat kami juga yang harus berusaha mencari nafkah, Tuhan tetap memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, sehingga nama Tuhan senantiasa akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.